Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah Raya GKTI Raja Daud Minggu 6 Maret 2022. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya harap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita saudaraku. Kita siapkan hidup kita siapkan seluruh aspek tubuh, jiwa dan roh kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita katakan sama-sama, pengorbananmu sempurna. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan di kasih dan karya salibmu. Telah mati gantikan hidup, sebab itu selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kami bersyukur Bapa buat kasih dan kebaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini saudaraku. Kita katakan, oleh anugerah terima dari-Mu, rancangan-Mu indah bagiku, sebab hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan di kasih dan karya salibmu. Yang telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna.
Kau baik bagi kami, kasih-Mu memulihkan hidup kami, memberikan kemenangan bagi kami. Menyembah-Mu Tuhan, Yesus baik, selamanya Kau baik. Pengorbanan-Mu yang membuat kami sampai ada pada hari ini. Yesus, Kau sempurna, pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang hidup. Sama-sama katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, cara-Mu yang tercurah bagi pengorbanan-Mu pengorbanan-Mu sempurna. Benar Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna bagi kami ya Yesus. Kami ada pada saat pagi hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati pada kami ya Tuhan Yesus, khususnya nanti buat firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan. Kiranya kami semua dapat mengerti dan menjadi berkat, menjadi pegangan dalam hidup kami ya Tuhan. Ini ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami telah menyembah-Mu, telah memuji-Mu, kami mau memuliakan-Mu, bertepuk tangan bersorak-sorai untuk memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik saudaraku, kita kembali memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Kita semua bersuka di dalam Tuhan dari awal menjadikan menjadi hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi hari ini hari yang telah dijadikan
dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka dalam bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, mari lebih lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, mari kita bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya percaya kita semua bersuka cita oleh karena sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Lebih lagi saudaraku, kita memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan, Yesus kekasih jiwaku. Kasih jiwa, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosa. Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkatlah pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang puji, puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang puji, puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang puji, puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih.
Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan mengakui pengakuan iman Rasul kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hidup kita, saudaraku, sambil kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami sampai detik ini. Terima kasih ya Bapa, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan kesehatan, sehingga kami masih bisa beribadah di hari kudus-Mu ini, dan kami beribadah di tempat kami masing-masing secara online. Oleh karena itu hamba-Mu khusus berdoa,
buat semua jemaat, rekan-rekan majelis, dan pengurus GKTI Raja Daud dimanapun mereka berada, agar bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan biarkanlah sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah suara daripada-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar lewat YouTube ini, kiranya Roh Kudus yang berotoritas penuh dalam penyampaian firman ini, agar mereka serius mendengar firman ini dan belajar firman ini, serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah berada di awal bulan Maret dan kita masih tetap beribadah online karena kita sedang mempersiapkan nanti kita akan kembali on-site. Kiranya setiap jemaat, rekan-rekan yang menonton, mendoakan GKTI Raja Daud akan kembali ibadah tatap muka, mungkin dalam waktu dekat, tapi yang pasti menyambut Paskah, dan saat perayaan Paskah kita akan melakukan perjamuan kudus di Jumat Agung, dan kita akan beribadah tatap muka. Oleh karena itu, mari kita kembali melanjutkan seri eksposisi Injil Markus kita. Kemarin kita sudah menyelesaikan pasal 7, dan tibalah kita di pasal pertengahan Injil Markus. Suatu pencapaian yang luar biasa ya. Kita akhirnya berada di tengah jalan, karena Markus itu 16 pasal. Dan sekarang kita akan mulai di pasal 8. Yang ingin saya kasih tahu di depan, saya ingin beritahu bahwa ini adalah pelayanan terakhir Yesus di daerah non-Yahudi. Bagi kita yang mengikuti seri eksposisi Injil Markus, kemarin kita sudah melihat Yesus berkeliling di sekitar Galilea, daerah Sirofenesia, yang dimana dia menyembuhkan anak seorang ibu yang kerasukan setan, yang dia katakan anjing, betul ya? Lalu dia menuju Dekapolis, yang kemarin di minggu lalu kita selesaikan pasal 7, dia menyembuhkan si tuli dan bisu dengan kata Efata. Itu semua di daerah non-Yahudi. Dan di pasal 8 ayat 1 sampai 10 ini, kita akan melihat pelayanan terakhir Yesus di daerah non-Yahudi. Dan yang pasti satu pesan yang ingin dibawa Yesus adalah dia datang membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa yang terasing, bagi bangsa-bangsa yang dianggap najis oleh orang Yahudi, bangsa asing, karena kasih Allah dan anugerah Allah untuk bangsa non-pilihan pun akan tetap diberikan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Mari buka Alkitab kita. Hari ini kita akan menyelesaikan sampai ayat 5 saja dulu, karena ada 10 ayat. Markus pasal 8, kita akan mulai dari ayat 1. Mari buka Alkitab kita, Markus pasal 8 ayat 1. Judul perikopnya, Yesus memberi makan 4.000 orang, ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Markus pasal 8 ayat 1. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, stop dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat judul perikop, Markus pasal 8 inilah kisah yang mirip sekali di Markus pasal 6, yaitu kisah yang sangat terkenal, ketika Yesus membuat mukjizat 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 laki-laki. Yang kemarin kita perkirakan ada 20.000 sampai 25.000 orang yang mengikut dia. Itu di Markus pasal 6. Nah, ini kenapa sepertinya diulang? Kalau di pasal 6 5.000 orang, sekarang 4.000 orang. Nah, ingat, konteksnya berbeda. Karena pasal 6 itu adalah orang-orang Galilea yang mengikut Yesus, dan itu orang Yahudi. Sedangkan di Markus pasal 8 adalah orang non-Yahudi atau bangsa asing. Nah, ini di sini perikopnya sudah berbeda dan konteksnya berbeda. Tetapi message-nya kita akan melihat sama atau tidak nanti di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang kita tahu bahwa mulai dari perikop terakhir di pasal 7, ya, dia melakukan banyak penyembuhan termasuk kepada si tuli dan bisu, dan kita tahu banyak kerumunan yang mengikut dia. Dan KKR kesembuhan yang dilakukan Yesus itu, termasuk si tuli dan bisu, itu diperkirakan berlangsung 3 hari. Nanti kita akan lihat kenapa 3 hari di ayat selanjutnya. Yesus terus meladeni mereka, dan mereka terus mengikuti Yesus. Makanya dikatakan tadi di ayat 1, ada pula orang banyak yang besar jumlahnya. Apalagi ketika disembuhkannya si tuli dan bisu, makin banyaklah orang datang dan tersebarlah nama Yesus. Ingat, dia berada di daerah Dekapolis. Deka itu 10 kota dari berbagai wilayah yang cukup jauh pun
akan datang untuk melihat mujizat Yesus. Tetapi dari ayat 1 kita lihat ada masalah apa? Karena mereka tidak mempunyai makanan. Wah, bayangkan ya, orang banyak, orang non-Yahudi yang sangat banyak ini, fokusnya datang ke Yesus itu pokoknya mau sembuh. Pokoknya mau terima mujizat. Nggak pikir makan loh. Keren ya? Mungkin kalau kita melihat ya, tujuannya kalau hanya mujizat memang agak salah. Ya kan? Tetapi tujuan mereka terus mengikut Yesus tanpa memikirkan makan. Wah, itu suatu yang spektakuler ya. 3 hari loh, nggak main-main. Sampai Yesus sendiri yang bingung. Kalau kita kan ya ke gereja, ada pun pendeta kita yang favorit, atau ada tamu pendeta yang hebat dari luar negeri datang, oke, 2 jam maksimal 3 jam kita bertahan untuk melihat dia, mau foto-foto sebentar ya kan. Habis itu kita mikir, makan. Nggak mungkin kita berhari-hari mau kumpul sama pendeta itu mendengarkan dia khotbah, nggak mungkin. Makan. Khususnya kalau bagi orang yang belum mengenal apa makna gereja, belum mengerti apa isi khotbah, pasti otaknya setelah gereja apa? Makan. Dan bahkan tujuannya ikut gereja, kenapa? Karena dipaksa orang tua dan diiming-imingi, habis gereja kita makan pangsit dan BPK. Iya kan? Otak kita hanya makan. Mereka ini fokusnya kepada Yesus, ingin mendapat mujizat tanpa memikirkan makan. Dan sampai Yesus yang memikirkan, dan dia memanggil murid-muridnya. Kita lanjutkan kalimat Yesus di ayat kedua. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Di situ kita tahu 3 hari. Artinya, KKR kesembuhan pelayanan Yesus dengan orang banyak mengikuti, berlangsung sampai 3 hari mereka mengikuti Yesus tanpa makan. Perhatikan kalimat awal ini menjadi kunci, Bapak Ibu Saudara. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. I feel compassion. Singular ya, person ya. I feel compassion. Yesus merasakan secara langsung bagaimana orang banyak yang mengikuti dia, orang bangsa asing yang mengikuti dia, pasti mengalami kelaparan karena sudah 3 hari tidak makan mengikuti dia. Kalau terjemahan Indonesia, hatiku tergerak oleh belas kasihan, di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara, ini hanya satu kata. Splengizomai. Splengizomai. Hanya satu kata. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Dan ide kata spleng, ya, splengizomai, dimulai dari spleng, itu adalah organ di dalam tubuh, ya, yang merasakan sesuatu yang tidak enak, merasakan gelisah atau takut. Dan itulah rasa belas kasihan yang menggerakkan Yesus. Nah, itu spleng di dalam bahasa Yunani. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak kalau mau ujian? Kalau zaman kita ujian kenaikan kelas, atau ujian lulus SMA, itu kan deg-degan ya. Itu sebelum mulai, itu kayak ada perasaan nggak enak gitu ya. Atau contoh paling jelas, kalau Bapak Ibu Saudara jarang ngomong depan umum, disuruh maju, entah itu pidato atau khotbah atau ngomong ya di acara keluarga, acara adat, itu kayak ada perasaan mengganggu gitu ya, nggak enak, sakit perut. Nah, ini yang dirasakan Yesus. Dan rasa ini adalah rasa belas kasihan. Itu arti splengizomai. Kita tahu bahwa Alkitab mencatat begitu banyak Allah dan Yesus memiliki rasa belas kasihan kepada umatnya. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan, kata Yesus. Baik sekali ya. Yesus yang memikirkan. Dan dia langsung action untuk memperhatikan mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa bangsa asing atau domba yang lain ini tetap perlu dipelihara oleh Sang Gembala Agung, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dia pernah berkata, masih ada domba yang lain di luar dari kandang ini. Itu menunjukkan dia memiliki kepedulian kepada orang asing. Yesus tetap memperhatikan kebutuhan pokok, yaitu memberi makan. Nah, ini yang penting. Adakah kita memiliki rasa belas kasihan seperti Yesus? Nah, ini yang menarik ya. Adakah sekarang pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, atau orang yang ngakunya Kristen memiliki belas kasihan seperti Yesus?
selalu memperhatikan orang lain, selalu memberi kepada orang banyak. Bahkan dari kekurangan kita sendiri, kita tetap membantu dan memberi makan kepada orang lain. Satu contoh yang dipuji oleh Yesus adalah janda miskin ketika dia memberikan 2 peser persembahannya ke bait suci. Yesus memuji, dia memberi dari kekurangannya. Wah, itu luar biasa ya. Janda yang sangat miskin, tidak punya apa-apa, tapi tetap memberi, dan nggak tahu dia habis itu mau makan apa pun, nggak tahu, mungkin nggak ada uangnya. Dan Yesus memujinya. Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Apakah hidup kita memiliki rasa belas kasihan untuk tetap memberi? Saya tidak pernah salut kepada anak Tuhan, orang Kristen yang gereja rajin setiap hari Minggu, bagus pekerjaannya, gajinya bagus, nggak pernah memberi untuk Tuhan dan sesama. Nggak pernah salut. Dan saya melihat itu di antara jemaat dan teman saya sekalian. Bagus kerjanya. Tapi kalau udah ngomong, bro, pelayanannya, bro, bantu nih pembangunan gereja kita nih dalam perintisan nih. Bro, ini aktif yuk di yayasan kita untuk bantu agama-agama lain, ngasih anak panti, ngasih anak jompo gitu, ngasih anak disabilitas. Langsung jawabannya aja apa? Nanti ya, aku pikirkan dulu ya. Banyak pengeluaran. Walah. Itu dari situ tuh udah langsung kujengkal tuh. Kalau bahasa orang Medan kujengkal, tau jengkal tuh. Langsung ini orang nggak jelas. Langsung aku bilang gerejanya ini main-main. Iya, baca kita pasti nggak pernah. Yakin? Udah nggak apa-apa, pasti kalian bisa cek diri kita kalian masing-masing. Orang yang kayak gitu gerejanya nggak jelas, hanya nganggap gereja itu sebagai kewajiban dan tradisi. Yang kedua, baca Alkitab nggak akan pernah. Udah uang banyak, pekerjaan bagus, punya rumah, punya mobil, ngasih Tuhan dan sesama. Nggak pernah. Tidak memiliki rasa belas kasihan seperti Tuhan yang katanya dia sembah, Yesus Kristus. Yesus saja langsung action dan perhatian untuk belas kasihan. Kalau engkau ngakunya berjumpa dengan Yesus, teman-teman jemaat sekalian, harus ada perubahan dalam hidupmu. Bukan hanya perubahan karakter dan sifatmu, perubahan dompetmu juga. Iya, contoh siapa? Zakheus. Itu baca tuh. Kalau untuk orang yang pelit, bacalah Zakheus. Ya, kalian baca itu ulang-ulang, renungkan. Orang yang kaya ya, walaupun kekayaannya secara licik ya, pada zaman itu kan pemungut cukai dianggap najis ya, karena mereka pengkhianat, mengambil uang rakyat, dilebih-lebihkan. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia langsung memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Ini ngakunya kaya. Ini ngakunya pekerjaan kita bagus, diberkati Tuhan, nggak merampok, nggak korupsi, kok nggak mau ngasih untuk Tuhan. Mana rasa belas kasihan kita? Orang Kristen tanpa rasa belas kasihan, itu sama saja kau menghina Kristus. Nah, itu penting, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan ayat ketiga. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Di ayat ketiga inilah kita tahu alasan splengizomai tadi, rasa belas kasihan Yesus tadi. Kenapa dia berkata bahwa manusia 3 hari tidak makan, dan kalau kita lanjutkan perjalanan, mereka akan tumbang, rebah di jalan. Wajar. Ini jelas, baik secara medis, psikologis kita, ya 3 hari nggak makan loh. Itu gimana rasanya? Kalau kita 2 jam, 3 jam nggak makan aja udah sulit, ya kan? 3 hari nggak makan dan mengikuti perjalanan. Lalu dikatakannya tadi apa? Sebab ada yang datang dari jauh. Ini yang saya katakan, Dekapolis itu 10 kota. Bukan hanya kota kecil satu tempat, enggak. Ada yang datang dari berbagai tempat. Dari Dekapolis, tetap bangsa non-Yahudi, ingin bertemu Yesus, ingin melihat mukjizat Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, dari zaman dulu kita harus tahu, nggak ada mobil, nggak ada motor. Paling-paling ini apa? Keledai. Dan jalan kaki. Waduh. Udah jalan jauh, ngikut Yesus 3 hari, nggak ada makanan. Makanya dikatakan mereka akan rebah di jalan. Menarik ya. Padahal ya, kalau kita teliti konteks dan ceritanya, mulai dari pasal 7, Yesus punya hak nggak membubarkan orang banyak dan langsung menyuruh pulang? Pulang ya, udah mau malam, kalian kumpul sama keluarga kalian, makanlah. Sebelum gelap, kalian pulang. Ayo makan. Boleh nggak? Boleh lah. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus nggak pernah ngundang. Dan datang kan mereka. Yesus nggak pernah bikin KKR pakai pamflet-pamflet gitu atau brosur, datanglah ke KKR Yesus yang menyembuhkan. Nggak ada. Semua datang. Yesus juga langsung punya hak berkata kepada orang banyak,
saya dan murid-murid mau pulang, capek. Nggak ada masalah. Orang mereka yang datang kok, datang tak diundang, ya kan? Tetapi inilah rasa belas kasihan Yesus. Hebat Yesus ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita teliti lebih dalam. Kenapa? Bukan dia yang dikasih berkat, atau bukan dia yang mikirkan berkat untuk dia dan murid-muridnya, tetapi dia yang tetap memberi berkat. Itu keren. Ingat ya, ini 4.000 orang, bukan 1, 2, 3 orang. Bukan dia yang memikirkan apa yang kita dapat setelah pelayanan ini ya, Petrus, Yohanes. Udah banyak kali kulihat ke orang sembuh itu kan, udah jingkrak-jingkrak mereka melihatku sembuhkan. Tenang kau, dapat emas kita di sini. Enggak. Tetapi dia yang memikirkan bahwa mereka akan rebah di jalan karena sudah 3 hari tidak mati. Nah, ini pentingnya kita merenungkan ayat ini secara pelan-pelan. Ini tamparan untuk kita para pelayan Tuhan nih. Iya kan, pendeta itu di mana-mana dijamu dengan enak gitu ya. Apalagi kalau khotbah di luar kota. Dijemput dengan mobil enak, dikasih penginapan yang enak. Wow, pokoknya duduk paling depan, dikasih makan yang paling enak, duluan paling makan. Mana ada yang mau makan duluan kalau pendeta belum makan? Segan semua. Sehingga pendeta zaman sekarang pun merasa, aku ini hebat ternyata ya, dihargai ya. Langsung pikiran kita, kayaknya persembahan dari khotbah di luar kota ini besar nih ya. Itu. Kita perlu melihat Yesus ya. Dia tergerak belas kasihan, dan dia tidak memikirkan apa yang dia dapat untuk murid-muridnya. Tetapi dia memikirkan apa yang harus mereka makan, karena sudah tidak 3 hari mengikuti. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai gaya kita paling soal kitabiah. Tetapi ketika kita membaca ayat, jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Sulit kali kita lakukan. Langsung banyak excuse kita. Betul ya? Langsung banyak excuse. Bukan. Maksud ayat itu bukan itu. Enggak, itu langsung dari mulut Yesus loh. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Ini anak Tuhan yang Kristen ini selalu otaknya, dunia kan penting juga Pak Pendeta. Anak istri kita perlu makan, Pak Pendeta. Ya itu betul. Tetapi rumah 2, apartemen 1, mobil 3. Apa itu? Iya kan? Tetapi gayanya 50-50 lah Pak Pendeta. Balance lah hidup kita ini. 50% untuk urusan dunia dan uang, 50% gereja. Itu bullshit. 50% gereja, maunya gereja di minggu. Enak. Masa dibilangnya 50% dunia, 50% gereja. Tapi untuk gerejanya hanya hari Minggu. Baca Alkitab nggak mau buka. Nggak ada pendalaman Alkitab. Nggak ada mau pelayanan. Itu bukan 50%. 0,1%. Janganlah bilang 50% untuk Tuhan. Ya kan? Masih dunia. Udah gitu aja. Lebih jujur ya. Masih dunia otakku Pak Pendeta. Aku lebih menghargai orang gitu. Daripada orang yang sibuk bilang, hidup ini harus balance Pak Pendeta. 50% Tuhan, 50% dunia. Mana 50% Tuhan? Gereja hari Minggu. Itu bukan 50%, 0,1 ya. Dan setiap kita memberi, kalau hati kita tergerak belas kasihan, pasti ada alasan. Sama di ayat 3 ini, ada alasan. Karena mereka dari kota jauh berjalan, tidak makan, pasti rebah. Begitu juga lah kita bantu orang, ada alasan. Walaupun mungkin yang akhirnya merugikan kita. Walaupun mungkin yang kita ditipu. Walaupun akhirnya kita yang kekurangan. Itulah kita harus tetap memberi. Ada satu orang nanya sama saya, kenapa kau membantu dia? Loh, supaya anaknya bisa makan. Itu kan alasan. Karena kasihan, anaknya nggak bisa makan. Kenapa kau mendirikan yayasan Pondok Raja Daud bersama rekan-rekanmu? Supaya kita tetap berbagi kepada anak panti. Ya dong, walaupun sudah banyak yang memberi, kita pun ikut andil dalam memberi. Supaya anak-anak panti asuhan tetap merasakan kasih sayang, tetap dihargai dan diperhatikan. Selalu ada alasan untuk kita memberi. Tapi kan dia jahat. Dia kan sering gak ke gereja. Dia sering nipu kau. Dia masih minum-minuman, mabuk-mabuk di luar. Kenapa kau kasih uang? Supaya dia tetap makan, simple. Orang dia nggak punya uang, makan di jalan, tidurnya nggak ada, ya mati dong nanti. Dia nelpon kita, minta uang, misalnya 100.000 gitu ya. Pak, ini kalau aku nggak makan, mati aku nih Pak. Ya kasih lah, ya kan gitu. Masa kita biarkan, mampus kau. Gitulah kau dihukum Tuhan kau kan. Nggak pernah kau gereja mabuk-mabuan, nggak pernah bertobat, tapi nyari orang, minta duit aja. Itu namanya kita bukan Kristen, Bapak Ibu Saudara. Nggak punya rasa belas kasihan. Kita lanjutkan ayat 4.
Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan roti sampai kenyang? Nah, kita dejavu nih. Dejavu ya. Teringat lagi pasal 6 ya. 5 roti 2 ikan kan. Respon murid-murid sama nggak? Sama ya. Kita lihat ya. Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Tempat sunyi. Ada terjemahannya desolate place atau desert, padang gurun. Tapi ini bukan padang gurun belantara, enggak. Karena sebenarnya konteksnya ini sudah memasuki musim panas, ya. Sudah memang tidak ada rumput lagi. Kalau di pasal 6 itu masih rumput, masih bagus tempatnya. Dan ini peristiwa sudah 1 bulan setelah pasal 6. Ya. Jadi ini memang musim panas, tempatnya gersang, tapi ini bukan padang gurun belantara, enggak. Memang tempatnya sulit, jauh dari pelosok desa. Nah, itu dia, ya. Makanya dikatakan mereka, bagaimana mungkin? Ya, murid-murid selalu memiliki pemahaman seperti itu ya. Tapi lihat, perhatikan kalimat. Bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Apa yang aneh? Coba kritisi jalan ceritanya, Bapak Ibu Saudara. Yuk. Supaya kita makin cerdas menggali Alkitab. Apa yang aneh? Yang aneh, kenapa murid-murid mikir mendapatkan makanan supaya mereka kenyang? Kok murid-murid itu otaknya langsung, Yesus, bagaimana mereka akan kenyang? Loh, Yesus hanya bilang apa? Tidak ada makanan. Ya, mereka belum makan. Nggak ada, aku bilang, ayo kita cari makan supaya 4.000 orang ini kenyang. Emang Yesus ada bilang gitu? Nggak ada, Bapak Saudara. Kenapa ini terjadi? Ada 2 pendapat. Yang pertama, murid-murid lupa sama mujizat pasal 6, 5 roti 2 ikan. Sehingga mereka masih bingung, masih protes bagaimana mendapatkan makanan supaya mereka kenyang. Lupa mereka, padahal baru 1 bulan kok jaraknya. Mereka udah lupa mujizat Yesus itu. Pendapat kedua, mereka justru ingat. Nah, berbanding terbalik ya. Kalau pendapat pertama mereka lupa dengan mujizat Yesus 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang di pasal 6. Yang kedua, sebenarnya mereka justru ingat bahwa 5.000 orang yang diberikan 5 roti 2 ikan di pasal 6 makan sampai kenyang, sisa 12 bakul penuh. Sehingga ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, dari mana kita makan? Mereka yang 3 hari jalan, sudah kelaparan, mereka bisa rebah di jalan. Langsung otak murid-murid mengingat sebulan lalu peristiwa. Oh, ini kayaknya bakal dibuat Yesus lagi nih, gitu kan? Sehingga mereka dulu kenyang sekali sampai sisa 12 bakul. Itulah yang dimaksud murid-murid. Bagaimana Tuhan kita bisa mendapatkan makanan dan memberi mereka sampai kenyang? Padahal Yesus nggak nanya kenyang atau enggak. Hanya ingin mendapatkan makanan. Mereka berkata seperti ini bukan mereka tidak mau tanggung jawab mencari makanan. Tidak. Tetapi mereka tahu hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh mujizat Tuhan Yesus. Murid-murid tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka mengingat sebulan lalu peristiwa 5 roti 2 ikan. Bahwa mereka tahu Yesus akan melakukan mujizat yang luar biasa. Memberi mereka sampai kenyang. Coba kita lihat ayat kelima. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Wah, kalau ini beda ya. Pasal 6, 5 roti, 2 ikan. Kalau ini 7 roti dan beberapa ikan. Nanti bisa dilihat, ditulis beberapa ikannya di ayat ke-7. Jadi nggak ada angkanya. Hanya ditulis beberapa ikan di ayat 7 di bawah. 7 roti, kata mereka. Ada yang beda dari pasal 6? Ada. Tidak ada perintah Yesus yang sama. Dari pasal 6, dia berkata, kamu yang memberi makan. Nah, itu di pasal 6. Ada suruhan dan perintah dari Yesus. Tuh, kok nanya kau? Kamu yang memberi makan. Di pasal 6. Tapi sekarang, di pasal 8, nggak ada kalimat itu. Langsung dia bertanya apa? Berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Apa gunanya 7 roti untuk 4.000 orang? Ada tafsiran alegoris. Tafsiran alegoris ini sebenarnya bahaya dipakai untuk penafsiran Alkitab, yaitu menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan maksud pekerjaan Allah. Jadi katanya karena 7 roti, bagi orang Yahudi 7 itu adalah angka yang sempurna, yang artinya Yesus bersama murid-murid sebagai orang Yahudi adalah utusan Allah yang sempurna untuk memberikan berkat dan anugerah untuk bangsa non-Yahudi. Itu tafsiran alegoris. Walaupun maknanya bagus ya. Tetapi itu tafsiran yang alegoris. Dari persediaan 7 roti, mereka menyerahkan kepada Yesus. Dan kita tahu, beberapa minggu lalu, beberapa minggu ke depan, kita akan melihat dari ayat 6 sampai 10, bahwa
Yesus akan melipat gandakan 7 roti ini. Ya. Kita ring sampai pas ayat kelima saja. Kita akan lihat di ayat 6 sampai 10 baru mujizat itu terjadi. Berapa yang ada padamu? Itu kalimat yang kita lihat di ayat kelima ini, Bapak Ibu Saudara. Itu kalimat inti. Menyambung dari ayat ketiga bahwa kita harus memiliki rasa belas kasihan dan memberi. Karena Yesus akan selalu bertanya kepada kita, berapa yang ada padamu? Jadi kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan makanan dari kita, teman, rekan, saudara, keluarga, tetangga, jangan pernah bilang, gak ada duitku. Jangan, Bapak Saudara. Yuk, bagi kita jemaat Tuhan yang mendengar khotbah hari ini, yuk, jangan pernah bilang, gak ada duitku. Nanti Yesus berbisik sama kau, berapa yang ada padamu? Yesus, tak cukup ini. Masih ada cicilan kamu. Diulang Yesus lagi. Berapa yang ada padamu? Kok lain jawaban? Kan aku hanya nanya, berapa yang ada padamu? Tapi kalau hitung-hitung Yesus, ku kasih dia, biar hidup kami nggak cukup. Diulangi Yesus lagi. Berapa yang ada padamu? Segini Yesus. Ya udah, gitu. Kan murid-murid juga langsung menjawab, 7. Gitu. Emang murid-murid langsung mikir, ini ada 7. Tapi kita jawab aja sama Yesus. Gak cukup ini Yesus. Orang ini hanya 7 gitu. Gak cukup ngasih makan 4.000 orang. Apalah gunanya ini? Loh, berapa yang ada padamu? Bapak Ibu Saudara ingat. Setiap rezeki yang kita terima, kita bersyukur itu dari Tuhan. Betul ya? Kita orang Kristen berdoa, terima kasih Tuhan. Ini daripadamu. Setiap gaji bulanan, setiap bonus yang kita terima, terima kasih Tuhan ini daripadamu. Tapi ingat, Tuhan yang memberi rezeki kita, bahkan yang berlimpah-limpah memberi kita, selalu menginstruksikan untuk memberi kepada yang lain. Itu bukan hanya untukmu. Bukan hanya untukmu. Makanya dalam doa Bapa kami, apa dikatakan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau berlebih, kirim dong ke tetangga. Iya, itu. Jangan, ini kita simpan tuh besok ya. Tiba-tiba besok udah basi gitu. Itu namanya serakah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini ya, ini terjemahan LAI kita makanan kan. Makanan secukupnya. Lalu terjemahan asli roti itu. Berikanlah kami pada hari ini roti yang secukupnya. Itu terjemahan Yunaninya itu. Cuma LAI mikir, mana mungkin orang Indonesia roti gitu kan. Makanan pokok kita kan nasi gitu kan. Ya udahlah diganti aja jadi makanan. Beda lagi kalau sama kita orang Batak. Kalau orang Batak nanti baca ya di Ale Amanami, itu dua bapak kami dalam bahasa Batak, dikatakan apa? Leon matuhami sadarion hangoluan. Siapa? Kata hangoluan tahu? Bukan makanan loh. Bukan roti. Kehidupan. Kalau orang Batak ini, nggak cukup lah Tuhan. Hanya makanan yang kau berikan. Tapi nilai-nilai kehidupan kami setiap hari itu harus kau berikan. Apa itu? Bisa aja uang. Ya, bisa aja rezeki pada hari ini. Ya kan? Makanan sudah pasti. Kesehatan. Tolong itu berikan semua sama kami Tuhan. Itulah Aliamanami dalam doa Bapak kami. Versi orang Batak. Nggak cukup roti, nggak cukup makanan, tapi kehidupan. Nah, ini membuktikan bahwa sifat egoisme manusia membuat kita jarang berbelas kasihan dan memberi kepada sesama. Kalau engkau merasa kau punya rezeki lebih, inisiatif. Inisiatif. Jangan dikumpulkan sendiri kok. Inisiatif beri. Ajak teman makan, nongkrong, bayarin. Itu inisiatif karena kau merasa lebih. Kalau kau memang nggak punya, tiba-tiba ada yang minta, tetap beri dari kekurangan. Langsung katakan, aku hanya bisa bantu segini. Nah, itu bagus. Jangan bilang nggak ada duit. Gitu kan? Aku hanya bisa bantu segini, aku hanya bisa ganti. Itulah pola kekristenan yang dimana kita bisa melihat makna belas kasihan yang dipraktekkan oleh Yesus. Dan ini juga harus kita praktekkan, Bapak Saudara. Saya ingin lebih fokus kita di ayat 1-5 ini. Sebelum kita melihat mujizatnya terjadi di ayat 6-10. Karena kalau udah soal mujizat kan selama ini kita sudah bicarakan ya. Tetapi selalu ada nilai di balik mujizat yang Yesus lakukan. Yaitu bahwa kita tetap harus berbelas kasihan. Terutama kepada bangsa asing. Yang artinya kalau di zaman kita apa? Bukan hanya kepada teman gereja, bukan hanya kepada sesama Kristen, kepada agama lain pun kita harus tetap memberi. Itu dia intinya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang menjadi pembelajaran kita di minggu hari ini. Supaya kita praktekkan belas kasihan Yesus. Berapa yang ada padamu? Hati-hati ya. Jangan lagi orang Kristen biasa kan bilang nggak ada duit ya. Nanti Yesus datang berbisik. Berapa
yang ada padamu. Yuk, mari kita praktekkan belas kasihan kita untuk tetap memberi kepada Tuhan, kepada gereja, dan kepada sesama kita. Kita akan melanjutkan bagaimana peristiwa mujizat ini dilipat gandakan memberi makan 4.000 orang. Tetap nantikan eksposisi Injil Markus kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa diingatkan, dinasihati, dan ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Sebagaimana kami anak-anak-Mu yang mengaku percaya kepadamu, yang mengaku beragama Kristen, tetapi jarang sekali memiliki rasa belas kasihan. Kami hanya fokus memperhatikan kebutuhan diri kami. Kami hanya fokus memperhatikan keinginan kami. Bagaimana cita-cita masa depan kami, impian kami, tanpa pernah memikirkan pekerjaan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, dan terlebih tanpa pernah memberi dan memikirkan kepada sesama. Ampuni dosa kami ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus memateraikan firman ini untuk menjadi kekuatan dan peringatan bagi kami, supaya kami bukan saja membaca dan mendengarnya, tetapi langsung praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Melalui perantaraan Yesus Kristus dan Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan sekali lagi, saudaraku. Walau badai hidup menerpaku, sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang suka. Biar itu menjadi pegangan kita, agar kita tetap percaya kepada Tuhan. Tak ada yang suka, tak ada yang benar, satu percaya padamu Bapa. Apa yang mustahil di dalam hidup, Kau jadikan bukti bagi diriku. Walau badai hidup menerpa, aku selalu percaya padamu. Saat aku selalu mengenalkan, aku pasti sanggup walau badai hidup menerpa, aku selalu percaya aku selalu mengandalkan, aku pasti sanggup, aku pasti sanggup, aku pasti sanggup, aku pasti sanggup. Shalom, selamat hari Minggu. Saya mengucapkan kepada setiap jemaat, rekan-rekan majelis pengurus GKT Raja Daud dimanapun berada, kiranya kita dalam kondisi yang sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan kita, dan kiranya kita mengikuti ibadah ini dengan sikap hati yang benar. Pengumuman warga jemaat kita pada hari ini dimulai dengan persembahan, karena kita masih ibadah online, maka bisa memberikan persembahan transfer lewat rekening. Yuk, semua mulai dari jemaat, rekan-rekan pengurus majelis, dan siapapun yang melihat YouTube kita,
disiplinkan diri untuk sudah memberi perpuluhan. Mau dimulai kapan lagi kalau tidak dimulai sekarang memberi perpuluhan? Bisa memberi ke rekening yayasan, di rekening BCA, dan langsung ke rekening gereja kita, GKTI Jemaat Raja Daud, itu rekening Bank DKI, sesuai nomornya yang tertera di layar. Yuk, mari kita memberi untuk Tuhan dan sesama. Selanjutnya, seperti biasa, kelas pendalaman Alkitab. Kita sekarang puji Tuhan sudah bisa 2 kali, walaupun yang Rabu itu dikhususkan tatap muka, kita masih belum berjalan, ya. Dan Kamis kita berkumpul dengan banyak anak mahasiswa, kita melakukan pendalaman Alkitab semuanya jam 1. Jadi bagi yang mau ikut kami secara online Zoom, bisa menghubungi King David Ministry di Instagram, bisa DM, atau ke majelis kita Romi. Jadi bisa mengikuti yang Zoom, atau kalau mau kita sambil nongkrong, hari Rabu, kalau kita list orang-orangnya sudah cukup banyak, kita akan lakukan PA secara tatap muka. Jadi puji Tuhan, sudah 2 kali kelas PA kita. Mari, silakan bergabung dengan kita. Selanjutnya adalah YouTube channel kita seperti biasa. GKTI Raja Daud menampilkan khotbah mingguan, menampilkan khotbah di hari Minggu, jadi teman-teman yang ibadah online bisa mengikutinya di GKTI Raja Daud. Dan satu lagi, YouTube kita Hanya Alkitab, yang diperuntukkan dengan pembahasan mendalam mengenai isu-isu teologis di dalam Alkitab, ya. Jadi teman-teman bisa lihat, kalau tidak salah nanti hari Senin akan diupload, itu tentang kremasi. Nah, itu dia. Boleh tidak orang Kristen dikremasi? Langsung subscribe, like, komen, dan di-share YouTube kita Hanya Alkitab. Kiranya memberkati semua jemaat yang menontonnya. Dan terakhir, selain ada media YouTube, kita punya media buletin. Buletin yang kelima sebentar lagi akan diterbitkan, akan diberitahu dan dikirimkan. Dan ini semua dalam bentuk PDF, ya. Jadi teman-teman bisa langsung memesan dan membelinya. Tentu ada biaya kirimnya, tapi PDF dengan harga yang lebih murah. Mulai dari buku saya, sudah ada 5. Logos dan Rema itu terbitan Gramedia. Pacaran, pernikahan, seks, perzinahan, perceraian, dan 55 topik sulit itu terbitan yayasan kita, Yayasan Pondok Raja Daud. Doakan di tahun ini, saya akan menerbitkan buku ke-6 saya. Ya, doakan ya. Dan buletin kita semua berisi tentang eksposisi Injil Markus, dan juga isu-isu teologis yang ditulis di dalam buletin. Silakan memesannya. Demikian, pemberitaan pengumuman warta jemaat kita, kiranya setiap jemaat yang mendengar bisa mengikutinya dengan baik. Oke, Bapak Ibu Saudara. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita ambil sikap hati, sikap doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Secara online, ibadah GKTI Raja Daud. Kami di tempat kami masing-masing mengikutinya dengan baik. Kami bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau. Kiranya nyanyian pujian kami menjadi kesukaan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan begitu juga firman yang ditabur dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami menjadi umat-Mu yang memiliki rasa belas kasihan, yang memberi untuk Tuhan dan memberi untuk sesama. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu berdoa buat semua rekan-rekan, baik jemaat, pengurus, atau orang yang menonton YouTube GKTI Raja Daud dan memberi persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi persembahan. Tuhan berkati pergumulan, baik dalam keluarganya, baik dalam pekerjaannya, baik dalam keuangannya, ataupun pergumulan jodoh. Kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu, agar mereka fokus kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Hamba-Mu berdoa buat pelayanan gereja-Mu yang Kau percayakan kepada kami, GKTI Raja Daud, segala visi, misi, programnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya alat-Mu, kami hanya hamba-Mu. Pakailah kami dengan dahsyat dan luar biasa, untuk tetap setia melayani Tuhan, untuk tetap semangat terus melayani Tuhan. Segala bentuk media mulai dari YouTube, mulai dari buletin dan buku, kiranya dipakai untuk meluaskan nama Tuhan Yesus, dan membawa banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Kristus. Hamba-Mu juga berdoa buat rekan-rekan yang dalam keadaan sakit, baik keluarga kami, saudara, rekan, teman kami, yang mungkin terbaring sakit, sehingga sulit untuk beraktivitas, sulit bekerja, dan sulit mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan dan kesembuhan, agar kembali untuk bisa bersekutu dengan rekan-rekan sekalian, bisa kembali beribadah, dan bisa kembali bekerja dengan semestinya.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu khusus berdoa buat bangsa Indonesia, agar bangsa kami akan semakin diberkati Tuhan, khususnya dalam penanganan COVID-19. Tuhan berkati pemerintahan dari pusat sampai daerahnya, bersinergi, bekerja dengan baik dan jujur, untuk menyelesaikan segala bentuk masalah di dalam bangsa ini. Hamba-Mu juga tidak lupa berdoa buat keadaan dunia sekarang, yang di dalam keadaan tidak baik, semakin buruk, karena perang Ukraina dan Rusia. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan yang selalu memberikan sesuatu yang baik dari semua kedaulatan-Mu ini. Dan biarlah kami anak-anak Tuhan tetap memiliki pengharapan dan berdoa agar perang dan segala sesuatu yang tidak baik agar cepat selesai. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu, umat Tuhan di bangsa ini, agar menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang, sehingga membawa banyak orang-orang mengenal nama Kristus. Banyak lutut berpelut, lidah mengaku, hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Puji Tuhan. Demikian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, saudaraku. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh ibadah kita pada pagi hari ini. Tetaplah kita setia dalam beribadah, khususnya masih dalam ibadah online ini, karena kita tidak jemu-jemu untuk terus menonton live kita yang ada di YouTube GKTI Raja Daud setiap hari Minggu. Buat jemaat tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.